apa? Iya nih, lagi mencari sesuatu. Wah, kalau sudah ketemu, kamu bisa jadi penemu. Bukan, kalau itu hanya orang-orang hebat. Iya, aku ingin seperti mereka. Nah, sekarang kita membicarakan soal penemu. Siapa penemu listrik? Michael Faraday, Kalau James Naismith, penemu olahraga basket. Thomas Alva Edison, penemu bola lampu hijau. Kalau aku suka B.J. Habibie. Nah, tiga. Kan dia anak bangsa, kebanggaan kita. Ayo kita ke kelas lagi. Ayo, Kita belajar tentang penemuan lagi. asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Masih bersama di channel Bilik Belajar Surya. Sebelumnya kita telah menonton video yang dipersembahkan oleh peserta didik SDN Guntung. Mereka membicarakan tentang penemuan, penemu-penemu yang mengubah dunia. Banyak hal yang bisa kita rasakan buah dari penemuan. Contohnya Michael Faraday yang menemukan arus listrik. Coba kita bayangkan apa yang terjadi jika arus listrik sampai sekarang belum ditemukan. Mungkin contoh paling sederhana, kita tidak bisa nonton YouTube atau menggunakan HP, ya kan? Nah, jadi sangat bermanfaat penemuan yang telah kita rasakan pada saat ini. Kemudian banyak hal lagi yang tentang penemu-penemu yang lain, seperti yang disebutkan oleh teman kalian tadi di awal video. Ada James Naismith yang menemukan olahraga basket. Kemudian ada lagi penemu bola lampu, Thomas Alva Edison. Dan yang tidak kalah menariknya dan kita patut berbangga, yakni Bapak B.J. Habibie juga merupakan seorang penemu, yang mana hasil temuan beliau, teori-teori yang beliau hasilkan itu dipakai oleh dunia. Siapa lagi penemu-penemu yang lain? Penasaran? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Tema 3 kelas 6 sekolah dasar. Kita lanjut videonya. Selamat belajar. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Michael Faraday, nama tokoh tersebut tentu sudah sering kita dengar. Beliau adalah penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Tentu penemuan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, yang hingga sekarang kita rasakan manfaatnya. Tokoh penemu selanjutnya yakni James Naismith. Beliau penemu olahraga bola basket. James Naismith lahir di Kanada 6 November 1861. Awal mulanya beliau ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin.
Terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891. Penemu yang tidak kalah pentingnya dalam perkembangan era modern saat ini yakni Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang oleh kita semua hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, yakni penemuan bola lampu pijar. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Beliau diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya, Weekly Herald, laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahirlah lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Berbeda dengan bola lampu, terdapat juga penemuan yang tidak kalah besarnya, yakni roda. Roda membuat pekerjaan manusia semakin lebih mudah. Awalnya, roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Temuan yang tidak kalah menariknya yakni televisi. John Logie lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. John mendemonstrasikan televisi di depan para bapak dan ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, televisi kemudian menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Adapun televisi itu berasal dari kata tele dan visi, yakni gabungan dari bahasa Yunani yang berarti
jauh, dan penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Kita beranjak ke penemuan berikutnya yang tidak kalah menarik, yakni jam tangan. Jam tangan dibuat pertama kali oleh Peter Henlein, seorang tukang kunci di Nuremberg, Jerman pada abad ke-15. Henlein membuat jam tangan yang digerakkan oleh pegas. Bentuknya yang lonjong membuat jam ini dinamakan telur Nuremberg. Berkat penemuannya, dia dikenal sebagai bapak jam modern. Alur perkembangan penemuan jam dari abad ke abad bisa digambarkan sebagai berikut. Pada abad ke-15, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Pada abad ke-17, terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Dan yang lebih mengagumkannya, pada abad 20 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Penemuan jam terus berkembang hingga saat ini. Terbukti saat ini teknologi jam sudah dikolaborasikan dengan teknologi canggih seperti smartwatch. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan penampakan lampu lalu lintas. Siapakah penemu lampu lalu lintas? Ya, betul sekali. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut sangat bermanfaat untuk mengatur jalannya lalu lintas hingga menyelamatkan banyak pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan adalah warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan membuat lampu lalu lintas dengan menggunakan rangkaian paralel. Penemuan yang tidak kalah pentingnya dan sangat berpengaruh, terutama di zaman sekarang ini, yakni penemuan cikal bakal komputer. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan kisaran tahun 1791 hingga 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika, sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama Notes on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Kita patut bersyukur dong, karena sekarang kita telah mengenal komputer, bahkan dengan berbagai fitur-fitur dan aplikasi-aplikasi yang memudahkan pekerjaan kita. Selanjutnya, penemu yang akan kita ulas yakni Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Beliau adalah Presiden ketiga RI. Beliau adalah tokoh bangsa, tokoh kebanggaan kita semua. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni
1936. Sedari kecil, beliau telah menunjukkan sikap disiplin dan kerja keras, sehingga beliau memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Buah dari kerja kerasnya, Bapak Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Vector, Habibie Theorem, dan Habibie Method, yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Di Indonesia, beliau kita kenal dengan julukan Bapak Teknologi. Tokoh terakhir yang akan kita bahas yakni sang penemu radio, Guglielmo Marconi, lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil, ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Itulah tadi pembelajaran kita tentang tokoh-tokoh dan temuannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Para peserta didik, jangan lupa terus bermimpi sehingga suatu saat nanti kalian akan menghasilkan sebuah inovasi atau temuan yang tidak kalah pentingnya bagi dunia. Gapailah cita-cita kalian, teruslah belajar dengan giat. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Bilik Belajar Surya. Selamat belajar. Sampai jumpa.